Ancelotti kembali tunjukkan pertukaran posisi intens dalam taktiknya. Pertukaran tersebut juga yang jadi pemicu awal terciptanya gol Madrid. Lalu bagaimana taktik tersebut dilakukan? Dan bagaimana taktik tersebut menopang kemenangan Madrid? Temukan semua jawabannya di video ini. Ancelotti ubah formasi ke 4-3-3 dengan 10 perubahan pemain. Yang tersisa dari line up saat lawan Munchen hanya Nacho. Yang menarik, Courtois kembali main setelah absen cukup lama akibat cedera. Lalu yang jadi pemain pengganti saat lawan Munchen seperti Camavinga, Modric, dan Diaz kini jadi line up awal. Yang patut diingat adalah posisi Carvajal, Modric, dan Ceballos karena akan dibahas lebih lanjut nanti. Pellegrino ubah formasi ke 4-5-1 dengan 4 perubahan pemain. 2 pemain belakang kini diisi Zaldua dan Hernandez. Lalu trio gelandang tengah dilengkapi Escalante. Sementara sayap kiri diisi Sobrino. Selebihnya line up saat lawan Mallorca masih dipertahankan. Saat Madrid mulai kuasai bola, Cadiz lakukan middle block. Mereka memilih merapatkan diri ke tengah dibanding lakukan tekanan sejak awal. Maka Militao pun bisa bawa bola ke tengah dengan leluasa. Saat bola sudah ada di tengah, Ancelotti selalu posisikan 5 pemain di area belakang. Kelima pemain inilah yang mengolah dan mengalirkan bola ke depan. Bila dicermati, terdapat 2 pola komposisi yang selalu isi 5 posisi tersebut. Komposisi pertama adalah 2 bek tengah dan 3 gelandang tengah. Pada cuplikan ini tampak 2 bek tengah ditemani 3 gelandang yaitu Camavinga, Ceballos, dan Modric. Nah, hal yang sama pun berlaku untuk lini depan. Terdapat 5 pemain berjajar di pertahanan lawan. Pada pola pertama ini otomatis yang ada di depan adalah Carvajal, Garcia, dan 3 pemain depan. Lalu komposisi kedua adalah 2 bek tengah, 2 gelandang tengah, dan 1 fullback di area belakang. Pada cuplikan ini, 2 bek tengah ditemani Camavinga, Ceballos, dan Carvajal. Sementara yang menemani 3 pemain di area depan adalah Garcia dan Modric. Dari perubahan ini bisa disimpulkan bahwa 2 pola ini terjadi karena pertukaran posisi Modric dan Carvajal. Itu bisa disimpulkan sebab keduanya ada di sisi yang sama dan rutin lakukan itu bahkan saat build-up serangan sedang dilakukan. Misalnya pada cuplikan ini, Carvajal ada di depan dan Modric di belakang. Lalu Modric maju dan itu membuat Carvajal harus mengalah mundur ke belakang. Kini pengisi 5 pemain di depan berubah ke pola kedua dengan Modric yang ada dalam komposisi tersebut. Di tengah pakam tersebut, Ancelotti memberikan ruang kreasi lebih pada Modric. Sehingga ia tak hanya bisa bertukar dengan Carvajal tapi juga Ceballos. Misalnya pada cuplikan ini saat Modric mengambil alih posisi Ceballos di kiri sehingga Ceballos pindah ke kanan. Itu juga menjawab mengapa posisi pemain pada gol pertama tidak mengikuti pola yang dijelaskan di awal. Sebab situasinya Modric mengambil alih posisi Ceballos di kiri, sehingga terdapat Modric dan Carvajal di belakang. Padahal bila mengikuti 2 pola sebelumnya harusnya Modric maju saat Carvajal di belakang. Namun karena Modric dan Ceballos bertukar sehingga Modric di belakang dan Ceballos maju. Ceballos pun kini jadi gelandang tengah yang mengisi area depan. Ia ada di depan dengan Garcia dan 3 pemain depan. Ini pola kedua yang dijelaskan di awal tapi dengan pertukaran posisi Ceballos dan Modric. Nah, pola 5 pemain di area depan ini terus berjalan meski babak kedua sejumlah pergantian pemain dilakukan. Misalnya pada gol kedua, saat bola bisa direbut lawan terdapat 5 pemain Madrid yang lari ke dalam kotak penalti, sehingga gol kedua tercipta lewat Bellingham. Lalu mengapa Ancelotti menerapkan rumus 5 pemain di depan? Jawabannya adalah untuk membuat numerical advantage atau keunggulan jumlah. Dengan posisikan 5 pemain di depan, Madrid bisa ungguli atau samai jumlah bek lawan. Kalau lawan gunakan 4 bek berarti mengungguli. Kalau lawan gunakan 5 bek berarti menyamai. Di laga ini Cadiz gunakan 5 bek, maka jumlah bek lawan bisa disamai. 5 bek dihadapkan dengan 5 pemain di depan.
Dampaknya lawan lebih susah mengorganisir pertahanan karena setiap pemain harus berkonsentrasi menjaga satu pemain. Itu saja pembahasan di video ini. Silahkan tulis apapun pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.